Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk Allah yang sangat terlaknat. Namun Allah mengkekalkan iblis untuk senantiasa membisikkan hal-hal buruk kepada manusia dan membujuk manusia ke arah kejahatan. Bujukan iblis bukan hanya kepada orang-orang awam saja, namun juga kepada setiap manusia, tak terkecuali kepada para ulama dan orang-orang zuhud lainnya. Rayuan iblis ini berbeda-beda, tergantung siapa orang yang dia bisiki. Bila mana orang itu adalah orang awam yang minim tentang ilmu agama, maka rayuannya terkesan biasa-biasa saja. Namun apabila orang yang dia bisiki dan dia rayu untuk melakukan kejahatan adalah orang-orang yang alim, maka iblis tak segan untuk menampakkan keilmuannya terkait dengan agama, agar orang tersebut menjadi takluk dan terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Ada kisah unik terkait dengan iblis dan ulama. Salah satunya adalah kisah Abu Muhammad Sahal bin Abdillah At-Tustari yang berjumpa dengan iblis. Abu Muhammad Sahal bin Abdillah At-Tustari, beliau adalah salah seorang tokoh sufi yang dikenal zuhud dan alim. Kondisi rohaninya begitu kuat, namun kata-katanya begitu lirih, menjadi salah satu dari murid Syekh Dhunnun Al-Misri dan satu generasi dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Suatu ketika Syekh Sahal At-Tustari berjumpa dengan iblis. Kala itu Syekh Sahal sudah tahu kalau sosok yang berada di depannya merupakan sosok iblis. Begitupun sebaliknya, iblis itu pun juga tahu kalau dia sedang berhadapan dengan Syekh Sahal yang terkenal dengan keilmuannya. Kemudian dalam perjumpaan itu terjadilah perbincangan dan perdebatan. Mereka saling melempar pertanyaan dan juga jawaban, hingga keduanya sama-sama dalam diam. Puncaknya, iblis berkata kepada Syekh Sahal, "Wahai Sahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman." Iblis kemudian membacakan surat Al-A'raf ayat 156. "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kemudian iblis mengomentari tentang makna dalam ayat ini. Dia mengatakan bahwasanya makna yang ditunjukkan oleh ayat ini adalah umum. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa aku adalah termasuk bagian dari segala sesuatu yang disebutkan oleh ayat ini. Karena lafaz kulla mengandung makna mencakup dan umum, sedangkan syai'in adalah bentuk lafal yang cakupan maknanya adalah umum sekali. Sehingga aku adalah makhluk yang termasuk mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Sahal dibuat bingung dan diam dengan ucapan dan rangkaian kata iblis itu. Pernyataan dan pemahamannya terhadap isi ayat ini sulit dibantahkan. Beliau pun berusaha keras menggeli sanggahan atas ucapan iblis. Sehingga kemudian saat beliau yakin dan merasa lega, beliau pun mengungkapkan tanggapannya. "Wahai iblis laknatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi rahmatnya dengan sifat-sifat tertentu yang akan mengerucutkan makna keumumannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman." Kemudian Syekh Sahal membacakan surat Al-A'raf ayat 156. "Fasayaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun." Artinya, maka aku akan menetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Setelah mendengar jawaban itu, iblis yang tidak merasa puas dengan jawaban Syekh Sahal kemudian tersenyum dan berkata, "Demi Allah wahai Sahal, aku tidak menduga bahwa kamu sebodoh ini. Kamu tidak mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tak mengira bahwasanya hanya sampai di sini kamu tidak berkutik. Wahai Sahal, ketahuilah bahwa terbatas adalah sifatmu, bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendapati pernyataan iblis yang demikian, Syekh Sahal terdiam dan hanya bisa menelan ludah. Beliau tidak mampu menemukan jawabannya dan tidak bisa mendatangkan pernyataan yang bisa mengalahkan ungkapan iblis itu. Akhirnya beliau pun pergi dan meninggalkan iblis yang juga pergi entah kemana. Setelah kejadian itu, Syekh Sahal berkata, "Demi Allah, aku tak mengetahui apa yang terjadi setelah kejadian itu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan dan menegaskan dalam nas secara tegas yang menghilangkan kemuskilan ini. Oleh karenanya, menurutku perkara ini dikembalikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Aku tidak akan membuat suatu ketetapan hukum kecuali dengan ketetapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah pada zatnya,
yang kita wajib meyakininya. Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi mengomentari kisah ini dengan mengatakan, "Ketahuilah, sungguh aku telah banyak meneliti dengan seksama cerita yang berkenaan dengan iblis, sehingga aku berani mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat orang yang lebih tegas argumentasinya dan lebih pandai di antara para ulama daripada iblis. Dengan mengetahui kisah ini, maka aku menjadi yakin bahwa iblis adalah sangat berilmu, sehingga iblis dapat dikatakan sebagai gurunya Syekh Sahal At-Tustari dalam hal ini." Kejadian berjumpa dengan iblis ini juga pernah dialami oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu malam, setelah mendirikan ibadah malam seperti biasanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kedatangan sebuah cahaya yang terang. Cahaya itu berseru, "Aku adalah Tuhanmu, dan sekarang telah aku halalkan hal-hal yang haram kepadamu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak percaya begitu saja dengan suara yang baru keluar dari cahaya itu. Dia malah mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Enyahlah kau, wahai makhluk terlaknat." Mendengar jawaban ini, wujud cahaya terang itu berubah menjadi kepulan asap dan kembali berseru, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari berkat tingginya keilmuanmu mengenai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemahamanmu berada di dalamnya. Sungguh aku telah berhasil menyesatkan 70 orang ahli tarekat dengan cara seperti ini." Dari penggalan dua kisah di atas setidaknya dapat kita ketahui betapa cerdasnya tipu daya iblis. Bayangkan saja, ada 70 sufi yang telah berhasil dijerumuskan. Mereka yang pada dasarnya memiliki ibadah yang terlampau deras, merasa sudah menjadi orang dekat dengan Tuhan, sehingga begitu ada bisikan iblis, mereka mau saja menurutinya. Iblis menyisipkan bisikan pada ahli ibadah ini dengan ungkapan hati sebagai berikut, "Memang sudah sepantasnya aku mendapatkannya setelah sekian lama beribadah kepadanya." Dalam level ini, iblis bermain dengan begitu halus dalam menjerumuskan manusia. Perasaan untuk tunduk sebagai makhluk yang butuh kepada Sang Khalik adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Pengetahuan dan keteguhan dalam berpegang pada tali syariat yang kokoh menjadi bagian syaratnya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terselamatkan dari tipu daya iblis laknatullah alaih. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.